Selamat datang di STAN Kimia. Untuk bidang kimia sendiri mendapat satu sekolah PPL di SMA Saverio Ambon. Nah, berikut hasil pameran selama melakukan PPL di SMA Saverio Ambon untuk mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Silakan menikmati hasil pameran kami. Terima kasih. Kegiatan ini diawali dengan observasi SMA Saverio Ambon, di mana kita melakukan observasi mengenai lingkungan belajar peserta didik, sarana dan prasarana peserta didik, dan juga pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, di mana untuk hasil dari observasi itu akan diolah dan dianalisis untuk membuat rencana pembelajaran dan juga sebagai dasar dari profiling peserta didik. Berikut ini adalah profiling dari peserta didik kelas 11 peminatan kimia SMA Saverio Ambon. Jadi dari hasil profiling ini, pertama itu kita menyusun angket untuk mengetahui profiling dari peserta didik berkaitan tentang perkembangan fisik peserta didik, emosional, dan juga minat peserta didik. Dari hasil profiling ini dianalisis, selanjutnya akan digunakan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti modul ajar, LKPD, maupun asesmen kognitif lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu metode yang kami terapkan saat proses pembelajaran kimia, yaitu tentang menggunakan metode eksperimen dalam proses percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi seperti dilihat, di sini ada balon, di sini ada cuka. Jadi di dalam ketika ada balon, cuka sama soda kue yang di dalam. Jadi semakin banyak soda kue yang dimasukkan di dalam balon, maka balon itu akan semakin besar karena dipengaruhi oleh faktor konsentrasi dari soda kue yang besar. Begitu juga yang sebaliknya, jika kalau kecil soda kuenya, maka balonnya juga akan berkurang kecil. Nah, jadi berdasarkan latar belakang permasalahan dari hasil profiling demografi peserta didik, maka salah satu yang media yang kami gunakan yaitu berupa media untuk melakukan analisis yang berupa TTS untuk penilaian materi asam basa, dan juga ada Ludo untuk penilaian materi laju reaksi. Nah, dari sini peserta didik akan bermain game dan juga akan dinilai bagaimana pemahaman peserta didik mengenai materi yang diperoleh hari itu. Nah, kenapa kami menggunakan media-media seperti ini? Karena peserta didik tuh karena di SMA Saverio sendiri untuk peminatan kimia 5JP, maka selama proses itu peserta didik merasa bosan. Nah, untuk mengurangi kebosanan dan juga kejenuhan, nah, guru menggunakan media yang interaktif dan juga membuat peserta didik itu membangkitkan semangat mereka untuk kembali belajar gitu. Oke, selanjutnya hal yang dipelajari, yang bisa kita pelajari sebagai seorang guru adalah bagaimana manajemen kelas dengan baik, bagaimana membuat peserta didik itu lebih senang, lebih aktif dalam pembelajaran, dan juga salah satunya adalah membuat guru lebih percaya diri saat berada di depan kelas dan merancang pembelajaran lebih inovatif, kreatif dengan menggunakan teknologi dan juga media-media pembelajaran yang dapat membantu guru dalam pembelajaran. Ya, selanjutnya saya akan memberikan tips terkait dengan bagaimana cara seorang guru itu dia dapat merancang pembelajaran dengan sangat baik, terutama untuk pembelajaran di abad ke-21. Tipsnya yang pertama yaitu guru itu dia harus memahami karakteristik dari peserta didik. Kemudian dalam pembelajaran juga tidak mungkin guru itu tidak mengetahui pengetahuan lebih dalam daripada peserta didik, sehingga perlu adanya perbandingan interaksi digital dari guru. Selanjutnya adalah guru itu dia harus berani mencoba hal-hal baru, seperti penggunaan media pembelajaran di dalam pembelajaran sendiri. Itu guru harus menantang dirinya untuk bagaimana bisa merancang pembelajaran, bagaimana bisa menciptakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, yang membantu peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar dan minat belajarnya. Selanjutnya itu memberikan soal yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, karena peserta didik kan punya kemampuan yang berbeda-beda. Otomatis peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi tidak mungkin soalnya sama dengan peserta didik yang mempunyai kemampuan rendah. Seperti itu. Kalau misalnya dalam pembuatan soal pada mulanya itu bisa disamakan.
dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Namun pasti siswa yang memiliki kemampuan tinggi itu dia akan meminta soal lagi, sehingga guru itu dia harus mempersiapkan soal-soal untuk membantu peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi untuk lebih bisa berkembang lagi. Tips yang selanjutnya adalah lebih dekat dengan peserta didik. Lalu yang terakhir adalah kreatif dan inovatif. Guru itu dia harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran agar pembelajaran tidak monoton, sehingga peserta didik itu dia tidak bosan dalam belajar. Terlebih lagi jika jam pelajarannya itu lama. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen. Jadi asesmen yang kami gunakan selama melakukan PBL di SMA Xaverius Ambon, yaitu salah satunya itu menggunakan asesmen diagnosis untuk mengetahui gaya belajar, kebutuhan, serta karakteristik dari setiap peserta didik. Ini merupakan contoh dari asesmen diagnostik. Selain itu juga kami menggunakan asesmen sumatif dan formatif. Jadi asesmen sumatif dan formatif ini bisa berupa asesmen secara kognitif, afektif maupun psikomotor. Ini merupakan salah satu contoh dari asesmen yang kami gunakan selama melakukan proses PPL di sekolah di SMA Xaverius. Nah, selain itu juga kami juga menggunakan refleksi diri. Refleksi diri ini digunakan untuk kami sebagai untuk memperbaiki proses pembelajaran kami yang dahulu untuk memperbaikinya ke depannya ya, agar lebih baik. Oke, Selanjutnya, output yang kami dapatkan selama pembelajaran di kelas yaitu peserta didik itu lebih suka dengan metode eksperimen. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik akan lebih senang jika guru melakukan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang disukai oleh peserta didik. Dan juga di sini guru salah satu output yang baik untuk guru adalah guru merasa senang dan terpuaskan dengan pembelajaran, di mana peserta didik itu senang, aktif, dan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Kita mau bertanya nih tadi, ini maksudnya apa yang problem yang SMA jadi kurang jelas? Ya, ini pilih peserta didik di kelas 11 kegiatan ini ya. Jadi jenis kelamin, terus jumlah peserta didik di kelas dengan pekerjaan orang tuanya, agamanya dan sebagainya. Terus juga perkembangan kognitif gaya belajar dari peserta didik kelas 11 supaya nanti menjadi strategi tempat pembelajaran seperti apa yang nanti dijadikan tempat peserta didik di kelas 11. Jadi langkah-langkah apa yang kalian lakukan sebelum melakukan problem peserta didik? Observasi secara langsung dan juga ada ada juga asesmen diagnostik ya. Ya, dan jadi nanti dari hasil profiling demografi peserta didik itu kan diketahui bagaimana karakteristik dari peserta didik itu. Nah, hasil dari analisis profil demografi peserta didik ini digunakan untuk membuat modul ajar. Jadi kita menentukan media apa yang mau digunakan dan juga asesmen apa yang cocok digunakan untuk peserta didik. Apakah dari hasil ini mempengaruhi dalam penentuan model dan metode? Ya. Seperti apa juga? Kan kita tahu bahwa peserta didik itu misalkan audio atau visual kita bisa membuat dari pembelajaran misalkan menggunakan PBL metodenya praktikum atau kayak diskusi atau kajian jawab, dan juga saat kita melakukan kontennya persiapan media apa tambahan aja ini dengan jadi kemudian kita membuat mereka dalam bidang kimia tapi yang kira-kira kalau kita pakai PBS sebagai media pembelajaran ini terpengaruh dengan hasil pembelajaran kita. Oh, berarti bisa dibilang PJBL atau PBL? PBL media saja yang belajar karena dari hasil observasi yang kami lakukan kebanyakan peserta didik itu gaya belajarnya kinestetik dan suka dengan praktik. Makanya ini kami gunakan sebagai pembelajaran
sekolah nih. Baru mau tambah ya. Media praktek di sekolah nih. Dia tuh sama dengan di KJP. Karena harus sesuai pembelajaran itu kadang tuh kalau pas masuk praktikum supaya jangan kayak pas materi-materi saya harus aja punya aplikasi. Dia tadi kan disebutkan bahwa di siswa tidak belajar. Apakah dia menghasilkan dia menjadi materi belajar apakah kemudian kelompok itu sudah sering belajar kan ada 3 apakah sesuai dengan kebenaran? Kalau pembelajaran kelompok kalau ini campur antara gaya belajar dan juga kemampuan peserta didik karena saya mungkin kalau satukannya gaya karena tidak mungkin menggabungkan antara kemampuan gaya belajar saja otomatis kan kalau pilihnya sampai kamu kalau kalian itu sama pintar-pintar kan tidak mungkin jadi harus dikombinasikan antara gaya belajar dan juga kemampuan. Jadi apakah setelah kalian membagi apakah kalian melihat bahwa pembelajaran kesalahan itu dapat masih peserta didik dapat aktif dalam proses pembelajaran dengan metode yang pakai Yakin? Kalau untuk kelas 11 waktu itu karena materinya kan laju reaksi kebetulan itu pada submateri faktor-faktor. Jadi metode yang dipakai itu adalah metode otomatis semua peserta didik itu dia aktif, dia bekerja sama, menyelesaikan percobaan yang dilakukan oleh KPD. Kalau untuk di kimia satu sendiri itu satu jam terakhir itu ada permainan. apakah ada kendala dari peserta didik? Ya, yang pertama kendalanya tuh di waktu pembelajaran kan kalau praktikum kan sudah 4 jam ditambah dipotong piskes. Otomatis sudah 5 jam lalu di jam yang ketiga jamnya 6 satunya. Lalu peserta didik akan sudah bosan. Berarti kira-kira strategi apa yang kalian gunakan? Oh iya, strategi yang kami pakai kalau di kimia 1 itu kami punya permainan, lagi reaksi, lalu kalau untuk yang biasa mana buat terapi. Ada sudah kakak. Kalau yang sudah ada, berpindah ke Ini meja 1, meja 2. Ya, silakan pindah ke bagian ini. Guru yang dikerja ini. Kayaknya lebih banyak. Ini pakai buku Bukunya hanya sebagai ini bagaimana? ini Pak Guru yang tadi tadi itu dibutuhkan Oh ya, kebetulan kalau di kelas 11 itu tuh gurunya sudah langsung melakukan belajar yang kebetulan itu kami observasi belajarnya itu sudah diperkirakan pemetaan pemetaan terhadap gaya belajar. Langsung kan lakukan penelitian, tapi yang guru kamu kasih. mana sesuai dari Yakin? Kamu juga memberikan kami itu kesempatan untuk memastikan juga bagi kita karakter dari untuk mau menuliskan saran maupun masukan untuk kelompok boleh katakan Apakah setelah kalian selesai melakukan pembelajaran di contohnya ini, apakah kalian melakukan refleksi terhadap diri kalian? Masih berikan sesuatu kesempatan refleksi terhadap pembelajaran yang kalian lakukan. Apakah kalian berikan kesempatan tersebut? iya refleksinya berjalan peserta didik maupun bagi guru. Nah, dari hasil refleksi itu kemudian itu digunakan untuk berpikir
sini. Dolo. Ini dia negara untuk yang teman beta kan. Tapi bukan kayak anak ini. Surabaya di sini dulu tuh. Sekarang langsung beda ya. Yang mana juga? Cuma perbandingannya itu beda 1% dong. Pegang yang mana? 1 sendok sama 2 sendok. Nah, biasanya tuh kalau dalam profesional dia punya lagu reaksi kan ada dua reaksi. Selamat datang di Instagramnya. Selamat datang di Instagramnya. Ini juga. Video lagu reaksi. Jam terakhir kan. Ya. Untuk asesmen. Jadi kan ini ada asesmen untuk asesmen. Asesmen apa? Ini asesmen apa? Nah, misalkan dapat 6, ya. Maka dadunya ini 2 sampai 6. Maunya ini mekanismenya gimana? Main permainannya kayak Ludo. Jadi maunya dimain oleh berapa orang? 6 kelompok. Oh, anak sesuai dengan dia punya jumlah. Iya. Jadi kalau dapat pertanyaan ini, jadi kalau misalkan orang dapat hadiah, ada Kartu hadiahnya. hadiahnya di sini. Kartu hadiahnya biar siapa? Ada soal. Ada kartu soal, ada kartu hadiah. Kalau hadiah itu apa namanya? Soal dari kelompok lain atau kelompok lain akan tergantung dengan soal gitu. Tergantung. Karena kan ini taruh sini, saya dulu tinggal ambil kartunya dia. Kalau pertanyaan beres nanti dia. Iya, jawab pertanyaan. Kalau jawab pertanyaan lebih baik. Kira-kira masalah apa yang ditemui pada saat observasi sampai selesai dari siswa sendiri? Yang paling menonjol dari siswa, masalah siswa belajar. Apa namanya motivasi atau Kayak belajarnya belajar? Motivasi tinggi sih. Memang ada beberapa tuh yang masuk kimia gara-gara dari suka gurunya, memang suka materinya, jadi mereka ikut ya ikut saja. Tapi Bilang kan kimia ini paling sulit. iya, tapi Jadi untuk motivasi dulu ya. Motivasi dia, baru motivasi belajar tuh butuh apa? Maunya dia jelaskan itu, Bang. Iya, tapi saya bilang kan, karena memang ini kimia ini paling sulit, sangat sulit. ya kalau kalau kakak ketahui sih memang kimia ini sulit ya. Tapi kalau untuk SMA sampai sendiri berdasarkan hasil depan itu peminat peserta didik yang berminat kimia itu sangat banyak. Jadi kita juga kewalan begitu. Contohnya kita untuk kimia 2, peminat kimia 2 itu tuh peserta didiknya sekitar 40-an. Jadi kalau misalkan untuk mengatur banyak itu tuh pasti butuh trik. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pasti dulu berdasarkan itu ada hasil profil peserta didik. Nah, dari profil peserta didik itu hasilnya kami gunakan untuk membuat modul ajar. Nah, di dalam modul ajar itu kita tentukan model dan media yang cocok untuk digunakan saat pembelajaran bagi peserta didik yang ada di kelas dari hasil itu mereka kan banyak gaya belajar tuh ada yang berminat dengan fisik. Nah, dari misalkan dari peserta didik yang juga belajar fisik, maka model dan metode pembelajaran yang kita gunakan itu ada menggunakan metode pembelajaran berupa eksperimen. Nah, itu kan nanti mereka aktif itu menjadi relasi. Saya tertarik dengan tadi garis bawahi kata bahwa di siswa lebih banyak kayak minat dengan kimia begitu. Ini kan itu bisa kita cari tahu motivasinya tuh apa sambil kayak banyak tertarik dengan apakah dia berasal dari cara gurunya untuk mengajar ataukah memang itu dalam dirinya yang suka dengan belajar. Jadi kenapa peserta didik ini rata-rata yang banyak yang menggunakan kimia itu setelah ditanyakan itu yang pertama faktornya karena mereka suka gurunya. Gurunya itu mengajarnya itu tidak langsung mengajar hanya mengajar saja, tapi mereka mengajar itu paham semua dulu baru lanjut ke materi selanjutnya. Apabila ada yang belum paham, mending kata guru kamu itu mending mundur satu langkah, semua paham dulu baru maju sama-sama untuk lanjut ke materi selanjutnya. Itu salah satu kenapa pemilihan lagu itu banyak yang suka. Banyak gambar ya. Jadi kenapa sampai peserta didik itu suka kimia lagi karena selanjutnya selain dari yang pelajaran harus siswa paham, itu tuh guru tuh menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif kayak Ludo nih adaptasi dari guru. Waktu itu tuh sempat sharing dengan guru kamu, guru menceritakan bahwa pernah itu pembelajaran kimia sambil bermain kim bingung. Kemudian TTS juga dapat inspirasi. Jadi guru kimia di SMP itu inspiratif
makanya peserta didik itu punya minat belajar tuh tinggi, semangat. Jadi alasan yang paling mendasar bagaimana si orang guru mampu bagaimana bisa menghitung pembelajaran dari kreativitas yang membangun artinya pembelajaran tidak terlalu monoton sehingga peserta didik juga tertarik untuk bagaimana mengikuti pembelajaran. Luar biasa. Orang tahu kimia itu kan luar biasa sendiri juga karena dia punya rumus CH itu lah nanti NaCl apa semua itu kan dia punya rumus sangat luar biasa. Ada pertanyaan terakhir. Sinta yang jelas. Iya, Apa ya pertanyaan saya mungkin ini terakhir ya? Untuk pembelajaran kelas mungkin konsep yang sama aktual kalian lakukan di kelas adalah pembelajaran eksperimen itu yang mungkin dianggap sebagai pembelajaran yang sangat efektif pada saat penerapan konsep pembelajaran itu. Nah, misalnya kita berada pada nilai apakah dalam metode ini akan sama efektif jika diterapkan pada topik pembahasan yang lainnya. Ya, sebenarnya tergantung dari karakter peserta didiknya. Peserta didiknya punya gaya belajar seperti apa, terus juga dong minatnya seperti apa. Biasanya kan peserta didik punya minat yang berbeda. Nah, kalau misalnya konsepnya teruntuk dunia gitu, nah khususnya karena kebanyakan peserta didik itu memiliki gaya belajar tidak seperti ini. Makanya kami terapkan salah satunya adalah percobaan dengan menggunakan metode pembelajaran proses mereka untuk mengerjakan kelompok mereka, proses mereka untuk mencari pembelajaran itu bisa tersalurkan. Jadi kembali juga bagaimana kita sebagai guru untuk bisa menganalisis berbagai kebutuhan karakter dan itu berdasarkan hasil ya, kembali ke profiling, kembali ke asesmen diagnostik. Untuk mengetahui karakteristik peserta didik maka penting untuk kita melakukan profiling. Karena dari profiling kita bisa mengetahui punya minat, punya bakat, artinya dia punya gaya belajar sama motivasinya. Nah dengan begitu kita mampu bagaimana menerapkan proses pembelajaran yang sesuai. Biasa kayaknya kalau kemudian saya masa periode kayaknya sudah pamitan. Soal kalian yang serius, Tenang aja kakak. Kita bisa foto bareng sih. Selamat datang. Ini belajar. Ludo kakak, Ludo. Ice breaking. Saya nggak speaking sih, kayak bikin asesmen sumatif yang terakhir, evaluasi. Karena kebanyakan di kakak kelas itu anak-anak suka bermain-bermain toh, karena apa namanya dong gaya belajar apa namanya kinestetik. Jadi kalau begini-begini dong kayak sana. Iya, Ludo. Jadi kalau misalkan sampai di ini toh, kalau pas maju goyang dadu, tadi dadu. Kalau dapat satu tanda tanya. Berarti nanti ambil soal. Ambil soalnya tanda tanya. Soal lalu kerja. Habis itu kalau misalkan sampai di sini ada tanda ini, Tanda danger. nah ini keluar. Itu ada. Maksudnya keluar. Kalau danger itu keluar tuh, Phil? Kalau danger tuh saya ada kartu keluar, ada Kenapa kartu kartu? bomnya tapi sing bawa, mohon maaf. Oh, danger itu ada kartu bomnya. Kalau ini ada hadiah. Kartu bonusnya ada. Kartu bonus. Jadi ada 3 ini. Kalau yang di sini. Tidak,